Halo guys, balik lagi sama gua di Hipotos Channel, dimana gua bakal review figur-figur yang asik-asik, keren-keren pasti di Hipotos Channel. Jadi guys, buat kalian pecinta figur di Indonesia yang belum subscribe channel ini, ayo guys subscribe Hipotos Channel, oke? Karena bakal banyak review-review menarik yang akan nongol di Hipotos Channel. Oke guys, hari ini gua bakal review salah satu figur deluxe set yang dirilis oleh Inflame Toys, dan di depan kita adalah figur Chow Yun. Oke, ini adalah salah satu jenderal besar dari Samguk Romance of Three Kingdom. Oke guys, jadi dirilis sama Inflame Toys. Ini adalah jenderal Chow Yun. Nama resminya adalah Chow Chilong. Oke, sama kudanya warna putih. Oke guys, hari ini gue bakal ngomongin soal detailnya bagaimana, paint jobnya bagaimana, lalu apa kekurangan ini figur, lalu menurut rekomendasi gue gimana, apakah layak dibeli atau enggak. Oke guys, semuanya kita akan bahas. Jadi buat kalian yang mau tahu lebih tentang ini figur, jangan lewatkan review ini dan nonton dan sampai habis guys. Oke guys, langsung aja masuk. Oke, pertama-tama sebelum gue mulai reviewnya, mungkin kita ngomongin sedikit guys ya tentang ini karakter. Ini adalah karakter Chow Yun guys. Untuk kalian yang mungkin gak demen sama Romance of Three Kingdom, atau mungkin kalian yang gak tahu Samguk atau gak suka Samguk, kalau kalian mau tahu lebih jauh tentang ini Jenderal Chow Yun ini, kalian harus baca Romance of Three Kingdom. Samguk itu adalah salah satu novel dari Cina guys, dan untuk kalian yang udah tahu, udah nggak usah dikasih tahu lagi karena ini salah satu jenderal besar yang ini terkenal guys. Jadi Romance of Three Kingdom, Samguk itu yang harus kalian baca kalau mau tahu lebih jauh tentang ini. Oke guys, Inflame Toys adalah perusahaan yang calon pesaingnya Hot Toys. Masih boleh dibilang secara ukuran lebih kecil jauh dibanding Hot Toys, karena Hot Toys sudah sangat besar dan sangat populer. Tapi Inflame Toys ini masih kecil, karena itu dia belum mengeluarkan figur-figur seperti kayak Marvel gitu, karena kayaknya masih kecil, nggak bisa bayar license. Jadi makanya mereka bikin figur seperti ini guys, berdasarkan Romance of Three Kingdom. Ini figur fantasi namanya, jadi mereka nggak usah bayar license. Nah ini guys, jadi ini adalah figur yang dibuat oleh Inflame Toys, dan karena Inflame Toys adalah pesaingnya Hot Toys, jadi mengenai detail paint job gitu ya, boleh dibilang ini mereka adalah calon pesaingnya Hot Toys guys gitu, boleh bersaing sama Hot Toys. Oke guys, langsung aja sekarang kita masuk ke figur ini, reviewnya. Sekarang pertama-tama kita akan ngomongin soal detailnya ya guys ya. Nah guys, pertama-tama kita ngomongin detail dulu soal ini figur, dan menurut gua guys, detailnya ini figur benar-benar mantap sekali guys, sangat-sangat bagus. Kita bisa lihat di sini ya, seperti gua udah bilang, Inflame Toys ini levelnya boleh dibilang sama Hot Toys. Oke, jadi harganya pun ini figur nggak murah, ini deluxe box set, mahal dan keren banget lah. Detailnya itu boleh dibilang sama seperti Hot Toys lah, boleh saingan gitu. Jadi kita bisa lihat seperti kayak di armornya ini ya guys, jubah perangnya kita bisa lihat guys, sangat-sangat kompleks gitu ya. Kita bisa lihat ini ada ukiran-ukirannya gitu ya. Terus kita bisa lihat tuh guys, kayak ini kayak ukiran-ukiran di jubahnya, sangat bagus guys, sangat bagus. Dan kita lihat mukanya guys, nah ini mukanya kita bisa lihat kayak mirip kayak orang asli gitu guys, bener-bener sangat bagus gitu ya guys ya. Kita bisa lihat di sini ada kerut-kerutan di mukanya, ini ada kerut-kerutan guys gitu ya. Jadi sangat bagus guys, menurut gue ini sangat-sangat bagus sekali gitu ya, sculptingnya sangat baik. Lalu kita bisa lihat jubah perangnya, terus topi perangnya gitu ya. Bahkan kita bisa lihat ini pedangnya gitu ya. Keren banget guys, keren banget ini. Maaf ya guys, nih agak susah fokus. Jadi ini keren banget guys menurut gue ya. Nah kita bisa lihat ini kudanya gitu guys. Nah, ini bahannya juga kayak rambut gitu ya. Nggak tahu ini bahan apa, kayak kapas. Keren banget, sangat-sangat bagus gitu ya, sangat-sangat bagus. Lalu ini kita bisa lihat ya. Dan yang gue suka karena ini adalah premium format figure ya guys ya. Kita bisa lihat ini jubahnya, ini kain loh guys, ini kain nih guys. Ini benar-benar kain gitu ya. Tapi sayang guys, ininya nih plastik nih guys ini. Ini kertas, bukan plastik, sorry, ini kertas. Jadi sebenarnya kertas nih guys ini. Bagian ininya nih, rumbai-rumbai ini kertas.
Ini sangat disayangkan ya. Ini kalau ini bagian apa kertas ini menurut gue ini sangat sangat disayangkan karena sebenarnya ini kan figur mahal gitu ya. Menurut gue harusnya dikasih kain. Ini musuhnya kain, tapi ini kertas gitu ya. Ya jadi ini bagus sekali guys. Kita bisa lihat ini detail kudanya juga otot-ototnya kelihatan guys gitu ya. Lalu ini semua bagus sekali, detailnya sangat bagus dan tingginya, dan figur ini juga tinggi guys ya. Tingginya figur ini adalah sekitar 38-39 cm. Lalu ini kudanya sendiri tingginya sekitar 40 cm, dan dari bawah sini kalau misalnya lagi nunggang kuda dari bawah sampai ke kepala tingginya sekitar 51 cm, 51-52 cm guys. Nah ini seperti ini. Jadi gua akan kasih 360 ya guys ya gambarnya ya. Nah kita bisa lihat ini figurnya jadi seperti ini guys ya. Sini gitu. Keren sekali guys, sangat-sangat bagus. Jadi detailnya sangat bagus menurut gua guys gitu. Kita bisa lihat gitu ya. Dan ini figur juga dapat banyak aksesoris sebenarnya, tapi aksesorisnya ada di box guys, dan gua nggak kasih lihat gitu ya karena boxnya gede, makan tempat banget gitu, dan untuk gue masukin gudang jadi gue nggak bisa tunjukin. Tapi ini figur dapat kayak banyak extra hands gitu ya. Jadi banyak tangan-tangan yang bisa diganti gitu ya. Terus udah gitu juga dapat kepala, jadi kepalanya bisa dicopot diganti gitu ya. Nah ini juga dapat bendera guys, dapat bendera. Nah ini benderanya ini guys, ini dapat kalau kalian beli kudanya. Jadi ini figur sebenarnya dijual terpisah. Kudanya sama, dan ini keren banget guys. Ini kain loh guys, ini kain nih. Jadi bagus sekali gitu ya. Jadi ini figur boleh dibeli secara terpisah. Tapi menurut gua guys, kalau kalian suka sama ini figur, menurut gua rekomendasi gua adalah kalian beli sama kudanya. Karena apa? Karena bagus sekali kalau dipajang sama kuda guys. Kalau dipajang sendiri tetap keren, tapi menurut gue jauh lebih bagus kalau sama kudanya gitu ya. Nah jadi menurut gue detailnya gimana? Detail sangat bagus guys, sangat-sangat bagus gitu. Banyak ukiran-ukirannya gitu ya. Ini kayak di mana, di senjatanya, pedangnya, lalu di sini gitu ya. Sangat-sangat bagus, sangat-sangat bagus. Lalu muka orangnya juga, ini Chaoyun juga sangat keren ya. Dia lagi marah gitu ya. Sebenarnya ada ekstra kepala extra head gitu ya. Itu dia mukanya nggak lagi marah, dan begitu ada nggak pakai helm gitu. Tapi gue lebih suka yang pakai helm ini gitu karena kayak lagi jenderal perang gitu kan. Nah guys, sekarang kita masuk ke bagian painting ya, paint jobnya sama colornya. Menurut gue gimana? Menurut gue colornya juga sangat-sangat bagus guys. Menurut gue gini, gue sebenarnya bukan orang yang suka sama warna putih guys, tapi nggak tahu kenapa ya guys ya, di figur ini menurut gue putihnya sangat-sangat bagus. Putihnya sangat-sangat bagus karena ini putihnya ya guys ya. Dia putihnya tuh gimana ya? Putihnya itu cakep banget gitu ya, kayak sedikit kayak putih rinso. Tapi gue sukanya dia gabungin sama warna biru. Jadi ini kayak seperti ini guys. Ini kain ini kan warnanya biru nih guys. Ini warna biru. Birunya juga kayak biru-biru gelap gitu. Ini biru gitu kan. Jadi sangat bagus gitu guys ya. Biru dicampur sama putih gitu ya. Nggak tahu kenapa. Gue merasa warna putih, biasanya gue nggak suka guys sama warna putih, tapi menurut gue ini color scheme-nya, skema warnanya sangat bagus, sangat kena banget ya. Terus udah gitu juga kalau kita lihat bagian benderanya, kita bisa lihat guys, ini warnanya putih gitu ya, tapi dia di sini ukiran-ukirannya emas gitu. Jadi keren, putih dicampur kuning, dicampur biru, dicampur emas. Jadi sangat-sangat blend in gitu, sangat-sangat bercampur baur dengan asri gitu guys. Jadi gue sangat suka sih guys sama colornya gitu ya. Menurut gua sangat-sangat bagus gitu ya. Dan begitu paint jobnya menurut gua rapi gitu ya, sangat rapi, sangat bagus guys. Cakep sih guys, menurut gua cakep. Dan kita juga bisa lihat di kudanya ini juga gitu ya. Dia lihat ada gradasi gitu guys. Jadi ini putih tuh, tapi masuk kena hidung dia ada sedikit hitam gitu. Jadi sangat-sangat lumayan kompleks gitu. Bagus, menurut gua bagus sih gitu ya. Terus udah gitu menurut gue paint jobnya sih rapi gitu guys ya, cuma memang kurang gradasi gitu guys ya, kurang gradasi. Jadi sedikit agak kayak kartun ini ya, mainan ini gitu ya, karena dia punya, lihat figur ini jubah perangnya gitu ya,
simple gitu. Perak ya perak semua, kuning ya kuning semua gitu ya. Jadi agak sedikit bersih gitu guys. Rapi banget. Menurut gua paint jumper rapi. Tapi agak sedikit kayak kartun menurut gua gitu. Tapi nggak apa-apa. Tapi somehow kok menurut gua masih masuk gitu ya. Gua ada review figure lainnya dari seri ini yaitu Changfei gitu ya. Catnya rapi juga gitu ya dan simple sama seperti mainan ini. Tapi nggak tahu kenapa di Changfei itu bikin mainannya kayak agak kayak kartun gitu guys. Tapi menurut gue di Choyun ini ya, dia walaupun simple catnya gitu, tapi ini nggak bikin ini mainan kayak ada sedikit kayak kartun, tapi nggak kayak kartun gitu. Masih ada, gue masih bisa lihat kayak real gitu. Dan begitu sculptingnya juga menurut gue gimana ya, gahar banget gitu guys. Kita bisa lihat mukanya orangnya gitu ya, sangat-sangat bagus gitu. Jadi menurut gue paint jobnya bagus dan rapi walaupun sedikit kartun gitu, tapi gue masih bisa tolerir karena kenapa? Karena ini kan berdasarkan figur fantasi kan gitu, jadi ya emang nggak ada salahnya gitu, emang ini kan fantasi gitu kan, figur fantasi gitu. Dan kita bisa lihat guys, ini kayak misalnya di pedangnya aja kita bisa lihat di sini ya, pedangnya ini warnanya, lihat guys, warnanya hitam, dia di blast gitu ya, dia warna hitam begini gitu, jadi bener-bener cakep sekali guys. Ini kayak bener-bener kayak pedang beneran gitu guys. Dan ini pedangnya plastik guys, ini plastik ya, bukan besi ya, ini juga plastik guys, ini juga plastik gitu ya. Jadi ini agak sedikit rawan, ini bisa patah, jadi harus hati-hati gitu ya. Nah ini plastik, ini pedang juga plastik gitu. Tapi walaupun plastik, karena catnya bagus gitu ya, jadi kita bisa lihat kayak pedang beneran gitu guys kira-kira. Nah ini ya, jadi seperti ini kira-kira, seperti ini ya guys ya. Jadi sangat-sangat bagus guys, menurut gue sangat-sangat bagus. Oke guys, jadi menurut gue, oke, sekarang gue udah ngomongin soal detailnya, soal paint jobnya. Nah sekarang kita masuk ke bagian dimana gue akan kritik ini figure ya, di area dimana menurut gue yang sangat kurang dari figure ini apa. Nah seperti gue udah ngomong sebelumnya, gue udah pernah review Changfei dari Infame Toys ya. Menurut gue Infame Toys ini perusahaannya karena masih kecil kali ya, belum sebesar Hot Toys. Jadi quality controlnya itu masih boleh dibilang kurang gitu ya dibanding Hot Toys guys. Jadi apalagi ini figure Choyun ini adalah salah satu figure yang dirilis pertama-tama. Jadi sebelum dia ada rilis Kuan Yu, ada rilis Changfei, ada rilis Choyun, dan ini adalah figure pertama yang mereka rilis gitu guys. Nah jadi karena ini baru pertama gitu ya, ini quality controlnya bener-bener apa ya, menurut gue sangat-sangat kurang ya guys ya. Jadi begini, gue akan kasih tahu. Jadi misalnya kalian bisa lihat guys, di sini ada kayak baju apa ini, bagian dari jubah perang ini nih copot. Jadi begitu gue keluarin dari keluarin dari box, ini copot guys. Jadi ini sebenarnya copot nih, ini gue sedikit sangga aja, gue tancepin ke bagian pinggang gitu ya, disenderin aja gitu aja. Tapi sebenarnya ini copot guys, ini sebenarnya copot. Terus udah gitu ini daerah sini, daerah tangan ini juga sebenarnya nih nggak nempel guys. Ini bisa nempel karena gue masukin, gue tusuk ke dalam sini, gue tusuk ke dalam jubah di badan, jadi makanya dia bisa nempel. Padahal sebenarnya nggak semestinya gitu. Kalau berdasarkan instruksi yang ada di box itu sebenarnya dia ada kayak tali yang bikin ini bisa kayak ngegelantung gitu. Tapi ini waktu dari buka aja dari kotak udah copot gitu. Jadi gue kesel banget waktu pertama kayak buka ini figure gitu guys. Kok bisa kayak beginian, kok bisa sampai ada masalah kayak gitu. Nah sama di sini juga guys, di bagian sini ini juga bisa copot gitu. Jadi ini copot bukan karena gue yang copotin guys. Jadi waktu gue buka, tahu-tahu udah copot gitu. Jadi bukan gue yang copotin gitu. Jadi ini menurut gue agak ngeselin gitu ya. Padahal mestinya ada tali dan talinya bisa ditempel di sini, jadi dia ngegantung. Tapi karena itu udah copot gitu, jadi ini sekarang gue caranya ini adalah gue gesek masuk ke ini jubah badannya gitu ya. Nggak kenapa-napa kalau kayak begini, karena gue kan juga nggak mainin ini, main figure gitu kan guys ya. Tapi
akhirnya apa? Kekurangannya adalah ini gue nggak bisa gerak-gerakin. Kalau tangannya ini gue gerakin nih, gue naikin ke atas gitu, ininya bakal akan copot gitu, karena ini kan mestinya digantung sama tali gitu guys. Kalau digantung sama tali ini tangannya dinaikin ya nggak apa-apa, tapi ini kan karena gue nggak pakai tali, gue cuma gesek masuk gitu guys. Jadi kalau tangannya gue gerakin, ini bisa drop, bisa jatuh. Nah sama dengan yang ini juga gitu. Nah ini menurut gue sangat-sangat kurang gitu ya guys ya, karena ini kan figure kan sebenarnya mahal. Dan gue nggak agak sebel sih masalah quality controlnya yang kurang seperti itu. Lalu udah gitu di bagian sini guys, di bagian kalian bisa lihat di bagian sini, bagian ankle yang satu ini guys ya. Nah kalian kita bisa lihat itu bengkok ya. Itu kenapa bengkok? Itu bukannya bengkok, itu sebenarnya guys yang terjadi adalah ini ankle nih, footnya di sini nggak bisa ditancap masuk ke kaki. Jadi gue udah coba ya guys ya, gue udah pakai segala cara guys, dipakai di blow, udah di blow dry, dipakai apapun semuanya ya. Gue sampai tangan gue sampai sakit guys, bener-bener sampai bener-bener sakit. Gue coba tancepin sampai lama banget, bermenit-menit, sampai gue coba sampai 1 jam nggak bisa masuk. Akhirnya udah dia nyerah, akhirnya udah gitu aja. Jadi gue cuman senderin aja, gue senderin begitu. Jadi sangat-sangat mengecewakan guys ya, quality control gitu ya. Jadi itu sih yang gue mau kasih tahu kalian sih, kalau misalnya kalian mau beli ini figure, ya kalian mesti siap-siap aja, ini quality controlnya agak kurang. Gue nggak tahu apa gue yang sial dapat kopinya kayak begini atau bagaimana, gue nggak tahu. Tapi ya ini kopi yang gue dapat kayak begini guys, ada masalah seperti ini gitu. Jadi menurut gue itu salah satu hal yang sangat-sangat disayangkan gitu ya. Dan kalau figure ini nggak berapa mahal sih, gue nggak apa-apa. Masalahnya ini figure yang bukan figure murah, ini figure high end. Jadi gue nggak harap hal-hal seperti ini mestinya bisa nggak terjadi ya. Dan ternyata terjadi gitu. Aduh, benar-benar sangat disayangkan gitu guys. Nah jadi ya begitu aja sih yang gua nggak suka. Jadi oke guys, kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya guys, ini figure keren, sangat keren. Kalau kalian suka sama figure Three Kingdom ya, terutama General Chow Yun, misalnya itu karakter kesukaan kalian, kalian harus beli guys ini, karena walaupun seperti gue udah bilang ada quality controlnya agak kurang gini gitu ya, tapi tetap aja ini figure keren guys, bener-bener keren banget gitu ya. Kalau karena setahu gue nggak ada company sekarang di market ya yang buat mainan Three Kingdom, nggak ada gitu loh, jarang sekali. Kalaupun ada nggak high end, kalaupun ada juga mungkin statue gitu ya. Nah ini nggak banyak figur yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan kayak Inflamed Toys begini yang high end seperti ini, nggak terlalu banyak gitu. Dan gue juga sukanya lagi adalah ini figur besar gitu guys, dan harganya memang mahal, sekitar gue nggak akan kasih tau gue bayar berapa, tapi harganya sekitar ya pokoknya dari 8 sampai 9 juta gitu guys ya. Sekarang figur Hot Toys saja itu harganya udah mahal, sekitar 5 jutaan, mungkin 6 jutaan. Kalau yang deluxe bisa sampai 10 juta. Nah ini deluxe guys, karena kalian dapat figur, dapat juga kuda, dapat juga bendera gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian hitung semua yang kalian dapat figur, dapat kuda, dapat bendera, itu yang dibayar harga sekitar 8 sampai 10 juta, 8 sampai 9 juta, itu sangat-sangat worth it menurut gua guys gitu. Value-nya lumayan ada gitu guys. Cuma memang sangat disayangkan QC-nya itu masih kurang gitu guys ya. Jadi seperti yang gua bilang tadi, kayak ininya, itunya gitu ya, ada masalah gitu ya. Tapi itu sekali lagi itu sebenarnya bisa diakalin kok. Gitu, enggak itu bukan suatu sangat mengecewakan sih sebenarnya, sangat mengecewakan. Tapi bukan sesuatu yang nggak bisa diakalin, itu bisa diakalin. Buktinya gua tetap bisa display ini dengan bagus gitu ya guys. Dan begitu juga, oh ya sangat disayangkan juga ya guys ya, kayak misalnya gue mau kasih tahu juga ini, kayak misalnya kayak beginiannya gitu. Menurut gue ini sangat konyol sih. Kenapa kok dia pakai kertas gitu? Mestinya ini kayak begini pakai kain lah gitu, karena ini kan figur kelas atas gitu. Gue sangat kecewa sih, ini kenapa pakai kertas begitu ya. Jadi itu sih kekurangannya guys. Tapi walaupun ini figur nggak sempurna, ada kurangnya ini itu, tapi menurut gue tetap layak dipunyai guys kalau kalian suka sama Three Kingdom. Apalagi kalau kalian udah beli Inflamed Toys Chow Yun, Inflamed Toys Chang Fei sama Inflamed Toys Kuan Yu. Nah, maka kalian harus beli yang ini untuk biar lengkap guys. Karena Chow Yun, Chang Fei sama Kuan Yu itu kayak 3 sekawan guys. Jadi kalau kalian udah beli Kuan Yu atau kalian udah beli Chang Fei, kalian harus beli ini juga untuk lengkapin gitu guys. Jadi ya begitu aja sih guys. Jadi figur ini nggak sempurna kesimpulannya. Tapi menurut gua value lumayan, karena dengan harga 8-9 juta
kalian dapat 2 figur, kuda sama figurnya. Dan udah gitu ini juga gede gitu ya, bagus, paint jobnya bagus, detailnya juga bagus. Dan udah gitu ya layak dikoleksi lah guys, bersama dengan Kuan Yu dan Chang Fei. Oke, gitu aja guys figur kali ini, review figur kali ini. Dan kalau kalian suka jangan lupa buat subscribe. Nantikan gue di review selanjutnya, dan makasih udah nonton. Bye bye.